Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya mau minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa nih di sini ketua kelasnya? Oh, oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ada yang tahu nggak nih kita mau belajar apa hari ini? Nah, jadi hari ini tuh kita akan mempelajari mengenai novel. Kenapa kita perlu mempelajari tentang novel? Hmm, iya, tapi masih kurang sih. Oke, saya jelaskan ya. Nah, karena novel itu sebetulnya bukan hanya untuk hiburan semata ya teman-teman, tapi juga menyimpan pembelajaran hidup dan refleksi sosial yang bisa membuat kita lebih bijaksana. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu semoga teman-teman bisa memahami apa itu pengertian dari novel, ciri-ciri novel, serta jenis-jenis novel. Terus, teman-teman juga bisa menganalisis isi yang terdapat dalam novel, pandangan pengarang, serta unsur-unsur yang terkandung di dalam novel itu sendiri. Serta teman-teman bisa nih untuk mencoba merancang ide sederhana untuk menulis sebuah novel. Nah, di antara teman-teman semua, siapa yang udah pernah baca novel? Terus, novel apa yang membuat teman-teman itu ngerasa kayak berkesan banget setelah teman-teman baca itu? Nah, kita ambil contoh novel Laskar Pelangi karyanya Andrea Hirata. Jadi, teman-teman di novel ini tuh gak cuma menceritakan tentang persahabatan loh, tapi juga perjuangan pendidikan di tengah keterbatasan. Nah, dari novel ini juga kita bisa mempelajari nilai-nilai kegigihan, persahabatan, dan cinta tanah air. Nah, sebelum lebih lanjut, pertama-tama ada baiknya teman-teman memahami dulu apa itu pengertian dari novel. Nah, jadi teman-teman, apa sih novel itu? Nah, novel adalah karya sastra prosa panjang yang kompleks dengan beragam karakter, latar, dan konflik yang membangun cerita. Tapi novel itu berbeda ya teman-teman dengan cerpen. Novel sendiri menyajikan alur yang lebih berkembang dan mendalam, lengkap dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang kaya. Nah, novel juga memiliki ciri-ciri khasnya tersendiri. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada novel itu memiliki narasi yang mengalir, kaya akan deskripsi dan dialog. Terus yang kedua memiliki tema yang kompleks dan alur cerita yang berkembang. Yang ketiga memiliki panjang halaman minimal 100 halaman atau 35.000 kata. Yang keempat, banyak tokoh berkarakter, beragam, dan memiliki latar belakang yang detail. Yang kelima, ada alur dinamis dengan konflik yang saling berkaitan serta menampilkan perubahan nasib tokoh yang signifikan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis novel. Nah, jadi novel itu juga memiliki berbagai macam jenis ya teman-teman. Nah, kita mulai dari berdasarkan bentuknya dulu. Berdasarkan bentuknya, novel itu dibagi menjadi dua. Ada novel fiksi dan novel non-fiksi. Apa sih novel fiksi? Novel fiksi adalah kisah imajinatif dan tidak nyata. Sementara novel non-fiksi yaitu berdasarkan fakta dan berdasarkan peristiwa nyata ya teman-teman. Lalu ada berdasarkan genre. Nah, berdasarkan genre itu dibagi berbagai macam ya teman-teman. Ada mulai dari romantis, horor, misteri, fiksi ilmiah, terus sejarah, komedi, serta inspiratif. Nah, selanjutnya berdasarkan isi dan tokohnya ya teman-teman. Yang pertama itu ada teen lead atau novel khusus untuk remaja. Lalu yang kedua ada chick lead untuk wanita-wanita muda, serta ada song lead. Ini tuh berdasarkan lagu teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada novel dewasa ya teman-teman. Jadi, teman-teman membaca novel itu bukan hanya untuk hiburan semata, tetapi juga untuk memahami kehidupan secara lebih luas. Nah, dengan mengenali berbagai jenis-jenis
novel juga kita dapat lebih mudah untuk memilih bacaan sesuai minat, sekaligus mengapresiasi keberagaman karya sastra. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis pandangan pengarang. Oke. Jadi teman-teman, novel itu bukan hanya rangkaian cerita. Di dalamnya terdapat pandangan pengarang yang menunjukkan gagasan, nilai, dan sikap terhadap kehidupan. Ada 5 langkah sederhana yang teman-teman bisa gunakan untuk menafsir pandangan pengarang. Jadi yang pertama itu ada membaca teks dengan seksama. Lalu yang kedua ada memahami makna tersirat di balik narasi atau teks. Yang ketiga itu menelusuri biografi pengarang ya teman-teman. Nah yang keempat itu mengidentifikasi nilai-nilai yang tersirat. Serta yang terakhir yaitu mengaitkan biografi pengarang dengan nilai yang terkandung dalam isi novel tersebut. Nah, dengan begitu kita tidak hanya mengetahui apa yang terjadi di dalam cerita tersebut atau di dalam isi novel tersebut, tetapi juga pesan mendalam yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara menyajikan interpretasi. Nah, apa sih teman-teman interpretasi itu? Interpretasi adalah proses memberikan makna atau penjelasan terhadap suatu hal. Dalam konteks novel, ini berarti menyampaikan pemahaman kita tentang pesan atau pandangan pengarang, baik sebagai apresiasi maupun kritik. Nah, langkah-langkah menyajikan interpretasi itu terdiri dari kita harus membaca teks dulu dengan sesama. Nah, tujuannya adalah memahami konteks dan isi dari novel tersebut. Lalu yang kedua, kita menentukan nilai. Nah, kita mengidentifikasi nih nilai-nilai kehidupan apa saja yang terkandung dalam novel tersebut. Yang ketiga, kita bisa menafsirkan pandangan. Artinya, kita mengartikan pesan yang dimaksudkan oleh pengarang dalam novel tersebut. Yang keempat, kita memberikan kesan, menyampaikan apresiasi kita atau kritik kita terhadap pengarang. Nah, setelah itu, kita bisa menganalisis isi dan kebahasaan novel. Jadi, menganalisis novel melibatkan pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur pembangunnya. Nah, baik intrinsik maupun ekstrinsik, serta bagaimana gaya bahasa memperkuat cerita. Jadi, unsur pembangun novel itu ada 2 teman-teman. Yang pertama ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, apa aja sih yang terdapat dalam unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik itu terdiri dari tokoh, tema, amanat, alur, latar, dan sudut pandang. Jadi, teman-teman semua udah tahu dong apa itu tokoh, tema, amanat, alur, latar, dan sudut pandang. Nah, itu semua di dalam novel termasuk ke dalam unsur intrinsik. Nah, lalu yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada biografinya pengarang, kondisi sosial budaya, serta nilai-nilai universal. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur kebahasaan novel. Di unsur kebahasaan novel ini, kita dapat membaginya ke berbagai macam ya teman-teman. Yang pertama ada gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa perulangan, gaya bahasa pertautan, gaya bahasa pertentangan, dan gaya bahasa penegasan. Nah, setelah teman-teman mempelajari apa itu pengertian novel, ciri-ciri novel, jenis-jenis novel, terus bagaimana caranya menafsirkan pandangan pengarang, bagaimana caranya menyajikan interpretasi, serta bagaimana caranya teman-teman menganalisis isi dan kebahasaan, teman-teman bisa nih masuk ke dalam proses kreatif, yaitu merancang novel atau novelet sendiri. Nah, menulis novel itu adalah sebuah perjalanan kreatif yang membutuhkan perencanaan matang dan eksekusi yang cermat. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang bisa teman-teman gunakan untuk menyusun atau merancang novel sendiri. Nah, langkah yang pertama itu, teman-teman bisa menentukan ide dan tema. Nah, ide bisa muncul dari pengalaman pribadi, kisah orang lain, ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar teman-teman. Lalu yang kedua, kita membuat garis besar cerita, yaitu alur utama dari awal, tengah, hingga akhir. Nah, yang ketiga, kita membangun karakter tokoh yang kuat dan kompleks, ya kan teman-teman. Nah, yang keempat, teman-teman bisa memilih sudut pandang. Apakah cerita teman-teman akan dituturkan dari orang pertama atau orang ketiga? Nah, yang kelima, teman-teman bisa menggambarkan alur yang menarik, lengkap dengan konflik dan penyelesaiannya juga. Yang keenam, perhatikan bahasa yang digunakan teman-teman agar tetap indah, komunikatif, dan sesuai dengan suasana cerita. Serta yang terakhir, buatkan judul yang menarik serta mewakili isi dari cerita teman-teman. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, teman-teman sudah berada di jalur untuk menulis karya kreatif teman-teman sendiri.
Baik teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Kita telah belajar bahwa novel adalah karya sastra panjang dengan alur, tokoh, dan konflik cerita yang kompleks. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menganalisis isi, pandangan pengarang, dan unsur kebahasaan novel. Serta tidak kalah penting, kita sudah mengetahui langkah-langkah sederhana untuk mulai merancang novel sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang punya cerita, dan setiap cerita layak untuk diceritakan. Jadi jangan ragu untuk menuliskan kisah teman-teman sekecil apapun itu. Siapa tahu suatu hari nanti karya teman-teman akan menginspirasi banyak orang. Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya tutup. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.